Saat Maria bertemu dengan Gabriel, Maria adalah seorang gadis. Yang kita tahu ya, seorang gadis muda yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Tidak lama lagi dia akan menjadi Nyonya Yusuf, kira-kira begitu kalau kita bilang sekarang ya. Tidak lama lagi dia akan menjadi seorang rumah tangga. Dan itu yang diketahui oleh orang-orang di sekitar dia. Itu yang diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, terutama oleh keluarganya. Itu yang diketahui oleh orang-orang yang selalu melihat dia bertumbuh, yang ingin sekali dia bersama-sama dengan Yusuf, sebuah orang apa pasangan yang sangat ideal ya, seorang gadis muda yang mencintai Tuhan dan seorang lelaki yang matang, seorang tukang kayu punya pekerjaan yang baik dan sama-sama mencintai Tuhan. Jadi orang-orang melihat mereka selalu seperti itu. Ketika malaikat bicara pada Maria, Maria jangan takut. Itu kata pertama yang dikatakan. Jangan takut. Engkau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Engkau terpilih dari begitu banyak wanita, bukan cuma di dunia. Engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah, menjadi orang yang wanita satu-satunya yang akan dipakai Allah untuk memberi daging manusia kepada anak Allah yang maha tinggi. Akan memberi kehidupan manusia kepada anak Allah yang maha tinggi. Engkau akan mengandung, Maria. Engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki. Dan seperti yang sudah pernah saya katakan, ketika Maria dengan pikiran, ya harusnya dia berpikir ya, dia berpikir ini anak Allah yang maha tinggi, eh, dia akan duduk di tahta Daud, seperti itu. Dan seterusnya tentang Mesias ini, membebaskan Israel, harusnya dia bahagia. Tetapi ketika dia berpikir, dia sedang baru bertunangan, ya, sedang menjalani kehidupan di mana nanti dia akan bersama-sama dengan Yusuf. Ketika dia dikatakan dia akan mengandung, sudah banyak kali kita tahu dan saya pikir saya sudah pernah mengatakan itu ke saudara, pasti dia akan dalam keadaan ketakutan. Mungkin dia akan terpinggirkan di antara teman dan akan berbahaya bagi nyawanya. Akan dibully, bahkan bisa jadi dia akan dihukum dari keluarganya. Nama baik keluarganya hancur, nama baik dia hancur. Yusuf juga seperti itu. Aduh, sesuatu yang akan sangat pahit dialami oleh seorang gadis muda ini. Tetapi Tuhan menjamin, mari, anak itu yang akan lahir adalah anak Allah. Anak Allah, mari. Kalau engkau pernah belajar tentang nubuat-nubuatan dalam perjanjian lama, kalau engkau pernah mendengar itu, sekalipun engkau seorang wanita, Maria, ini kalau si malaikat menjelaskan seperti itu ya. Kalau engkau pernah belajar tentang nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, inilah saatnya, Maria. Penggenapan nubuat itu terjadi dan itu akan terjadi dalam diri. Penggenapan nubuat itu terjadi dan terjadi darimu di dalam. Kalau seandainya dikatakan seperti itu, Maria akan sangat bahagia. Tetapi sebenarnya sudah cukup ketika malaikat bilang padanya, Roh Kudus akan berkuasa atasmu, kau akan mengandung, dan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Kau akan menamakan dia Yesus. Ada saudaranya, Maria, yang juga di hari tuanya mengandung, Elizabeth. Dan Tuhan pernah mengatakan itu juga. Malaikat Tuhan juga mengatakan itu kepada Elizabeth, kepada Zakaria. Maria berkunjung memang. Setelah dia hamil, dia berkunjung kepada Elizabeth. Tapi ketika itu disampaikan, Maria belum tahu. Maria belum tahu bahwa Elizabeth juga mengandung. Nanti diberitahu pada saat itu oleh malaikat bahwa engkau tidak sendiri. Tuhan sedang melakukan hal-hal yang tidak mudah dipahami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elizabeth, kerabatmu, keluargamu juga mengalami mujizat Tuhan. Tapi engkau lebih dari itu. Engkau lebih dari itu. Kau melahirkan seorang anak. Tadi saya bilang, apakah Maria merasa sendiri? Apakah akhirnya dia terpikirkan, terpinggirkan? Apakah akhirnya dia ditolak? Tidak. Karena setiap kali Tuhan memberi tugas kepada setiap hamba Tuhan, Tuhan tidak akan membuat dia dipermalukan. Itu saya katakan sekarang karena saya belajar dari Maria. Ketika Maria mendapat tugas dari Tuhan, Tuhan melindungi Maria. Melindungi Maria melalui Yusuf dan juga melalui keluarga yang lain. Kepada Yusuf Tuhan bilang, jangan tinggalkan Maria. Kamu harus jaga Maria. Karena Maria sedang mengandung anak Allah. Anak Allah. Yusuf, anak Allah Maria. Yang akan kalian urus itu adalah anak Allah. Anak Allah. Tidak, bukan main-main. Lalu ketika Maria mendengar itu, mendengar kabar bahwa dia akan, dia tidak memberitahukan hal itu kepada orang lain. Dia diam saja mendiam. Sampai saat bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf, mungkin mereka ngobrol, Yusuf bilang, saya tahu Maria, jangan takut. Saya tahu. Pertama saya memang pengen menceraikan engkau secara diam-diam. Supaya kita tidak dipermalukan. Tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki itu. Kita berdua mesti jalani ini bersama-sama. Kita nggak boleh tolak apa yang Tuhan. Dan terima kasih. Kalau mereka bisa share lagi. Terima kasih Maria, engkau menerima tugas ini. Dan Maria mungkin bisa bilang kepada Yusuf, terima kasih Yusuf. Karena engkau juga menerima tugas ini. Kita sama-sama menerima tugas ini. Tidak ada orang yang tahu bahwa mereka berdua, terutama Maria, menerima tugas dari Allah dan tugas yang sangat berat. Maria harus melayani dan melakukan kehendak Tuhan tanpa orang tahu. Mereka tidak pamer kemana-mana. Mereka tidak sebarkan kemana-mana bahwa dia sedang hamil. Dan yang dia kandung itu adalah seorang yang nanti akan disebut sebagai Mesias. Anak Allah yang hidup. Dia tidak bicara kepada siapa-siapa. Dia diam saja. Dia menaruh itu dalam hatinya. Dan orang-orang tidak tahu bahwa Maria mendapat tugas dari Tuhan. Tugas yang sangat mulia. Maria hanya menjalaninya saja. Seperti katanya pada malaikat, aku hanya hamba. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang Tuhan katakan melalui engkau. Dia menerima tugas dan dia orang-orang tidak ada yang tahu. Kita mesti belajar seperti itu ya. Jika kita mendapat tugas dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, entah hal kecil, sedikit besar, atau mungkin sangat besar menurut ukuran kita. Jika kita bisa seperti Maria, mari taruh dalam hati saja ya. Jalani saja ya. Jalani saja. Atau ada orang lain di samping kita yang tahu sama-sama memiliki tugas yang sama. Mungkin kita diam-diam saja ya. Jalani saja ya. Kalau sekarang kan kita taruh di status, kita tahu sebarkan di mana gitu ya. Boleh nggak kita diam-diam saja ya? Atau rugi nggak? Rugikah kita ya kalau orang tidak tahu apa yang apa tugas kita sebagai seorang percaya? Rugi kita kan? Apa kita rugi ya kalau orang nggak tahu ya?
Mungkin kali rupiah. Tapi kalau belajar dari Maria dan Yusuf, mereka diam saja. Dan ketika mereka tidak beritahu kepada siapapun bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ada orang memang yang Tuhan beritahu khusus. Seperti Elizabeth. Ketika dia bertemu dengan Maria waktu Maria mengandung dan berkunjung ke rumahnya, dia bilang, anak dalam kandungan loncat-loncat. Ketika ibu Tuhanku datang, juga ada orang lain yang akan tahu, tapi mereka juga akan, karena sama-sama memiliki tugas. Dan ketika Maria dan Yusuf tidak membicarakan apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka kepada orang-orang, mereka menjalani dan mendapatkan hal-hal yang pahit dalam hidup mereka. Ketika mereka ke Bethlehem, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Karena mereka tidak berkoar-koar bahwa anak yang dalam kandungan Maria adalah anak Allah. Tidak, mereka tidak tahu. Sebuah pelayanan yang berjalan di dalam kesenyapan. Sebuah pelayanan yang berjalan dalam kesunyian. Dan kesenyapan yang sunyi itu membuat hati tersakiti. Karena tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menyambut ketika anak Allah dalam rahim Maria itu datang ke Bethlehem. Semua tidur. Semua menutup pintu. Tidak ada bahkan penginapan penuh. Semua manusia penuh dengan kesibukan. Dengan apa yang ada pada mereka. Karena Yusuf dan Maria diam. Jalan terus dalam kesenyapan. Hanya mereka dengan tugas yang Tuhan berikan pada mereka. Mereka berjalan saja. Sampai tiba di kandang. Mereka diam saja. Ketika anak itu lahir, ternyata Tuhan memberi kode, memberi tanda kepada orang-orang jauh Majus di sana. Dan kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, kepada para gembala, telah lahir bagimu juru selamat. Dan kepada orang Majus di sana, kamu lihat bintang itu. Raja baru sudah lahir. Tidak perlu menyampaikan kepada siapapun tentang tugas yang mereka terima dari Tuhan. Tapi Tuhan akan memakai orang lain untuk datang bersama-sama dalam pelayanan, dalam menjalankan apa yang tugas yang Tuhan berikan itu. Tidak membantu Maria untuk melahirkan, tidak membantu Maria mengandung, tapi sesudah itu akan ada orang-orang yang datang bersama-sama dalam tugas yang Tuhan berikan. Kalau sekarang, kalau kita bisa seperti itu, berdiam diri ketika menerima pelayanan, melayani dalam senyap, Tuhan akan bilang kepada orang lain, ada loh yang melayani di sana, kamu bisa bantu dia. Ada yang sedang melayani di sana, engkau bisa bantu. Atau Tuhan bilang pada kita ketika ada orang lain yang melayani Tuhan dalam senyap, hei, ada saudaramu di sana sedang. Ada saudaramu di sana yang sedang melakukan kehendak. Tuhan akan menggerakkan orang-orang. Dan akhirnya, semua kehendak Tuhan akan terjadi. Bisakah kita melayani dalam senyap? Sangat sulit, saudara. Karena banyak kali kita kalau tidak dikenal sebagai seorang yang melayani, rasanya ada yang kurang ya. Kalau tidak melayani dan tidak dikenal orang, kalau kita tidak sampaikan, sebarkan kepada orang, taruh di status, kayaknya enggak. Kayaknya pelayanan ini nggak jadi berkat ya kalau orang nggak tahu ya. Tapi pelajaran kecil yang saya lihat dari kehidupan Maria, menerima dan diam, tapi Tuhan selalu punya orang-orang yang dia beritahu, ada saudara yang sedang melakukan kehendak. Semoga bisa seperti itu ya. Semoga bisa.